Polda Sumut menggelar konferensi pers untuk memaparkan hasil penindakan kasus narkoba periode 13 September hingga 28 Oktober 2024. Kanit Binmas Polsek Pondok Aren Ibtu Gunawan dengan heroik menggagalkan 3 pelaku aksi kriminal ganjal ATM. Staf Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran menggelar kegiatan fokus group discussion kedua yang membahas terkait finalisasi indikator kinerja utama dan indikator kinerja pendukung. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 29 Oktober 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Pripta Faisal Ridho, inilah Presisi Utama selengkapnya. Pemirsa, Polda Sumut menggelar konferensi pers untuk memaparkan hasil penindakan kasus narkoba periode 13 September hingga 28 Oktober 2024 di depan gedung Direktorat Res Narkoba Polda Sumut. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto menjelaskan barang bukti yang berhasil diamankan cukup besar, dengan total barang bukti yang berhasil disita terdiri dari 396,63 kg sabu, 29,03 kg ganja, 62.929 butir pil ekstasi, dan 1,56 kg kokain. Polisi juga berhasil mengungkap sebanyak 673 kasus dengan jumlah tersangka mencapai 838 orang. Dari total tersangka 152 merupakan pengguna, sementara sisanya 686 orang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Keberhasilan dalam penyitaan barang bukti ini juga berarti penyelamatan jutaan jiwa dari bahaya narkotika. Polda Sumut memperkirakan bahwa sebanyak 1,7 juta orang berhasil diselamatkan dari ancaman narkoba. Para tersangka akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kurang lebih total barang bukti yang berhasil disita 396 kg sabu, 29 kg ganja, 62.929 pil ekstasi, dan satu lagi yang ada yang belum pernah kita ungkap adalah 1,56 kg kokain. Nah, ini juga menjadi masukan baru buat kita untuk bisa mengungkap perkara-perkara terkait dengan peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara. Kami juga melakukan proses penangkapan terhadap jaringan narkoba sejumlah 686 tersangka. Total tersangka adalah 838 tersangka, terdiri dari pengguna 152 tersangka dan jaringan 686 tersangka. Dan kita lakukan tindakan tegas dan terukur, mungkin bisa dilihat nanti dan ini juga tidak main-main. Saya sampaikan kita akan terus melakukan tindakan tegas supaya jangan sampai terjadi lagi adanya peredaran narkoba di wilayah Sumut. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung berhasil meringkus 31 pengedar narkotika dan psikotropika di wilayah hukumnya. Para tersangka merupakan hasil dari 29 pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah Kota Bandung. Kasat Narkoba Polrestabes Bandung AKBP Agah Sonjaya mengatakan bahwa tersangka berstatus sebagai bandar dan juga beberapa diantaranya sebagai kurir. Modus para pelaku dalam mengedarkan barang haram tersebut dengan cara tempel hingga menjual secara online.
Dari 29 kasus dan 31 yang diamankan didominasi dengan kasus peredaran narkotika sabu-sabu dengan total terdapat 17 kasus. Sementara barang bukti berhasil diamankan yakni 1 kg lebih sabu-sabu, 1 kg daun ganja kering, 30 butir ekstasi, 200 gram lebih tembakau sintesis, dan 100 butir psikotropika. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sedangkan pelaku penyalahgunaan psikotropika dikenakan UU RI nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. 29 kasus dengan 31 tersangka. Adapun barang bukti yang disita di dalam pengungkapan 1 bulan ini yaitu narkotika jenis sabu sebanyak 1 kilo lebih ya, atau 1000 gram, 066,75 gram. Kemudian daun ganja, narkotika jenis ganja kering seberat 1 kilo 748,65 gram, sedangkan ekstasi 30 butir, tembakau sintetis 253,6 gram, psikotropika 100 butir. Pemirsa, Ditres Narkoba Polda NTT melanjutkan komitmennya dalam pemberantasan peredaran narkoba dengan menggelar pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram. Pemusnahan ini dilaksanakan di Mapolda NTT sebagai tindak lanjut dari pengungkapan kasus narkotika yang melibatkan seorang wanita berinisial IA. Bersama saya Brigpol Aulia dari Polda Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, pada hari Minggu 6 Oktober 2024 lalu, seorang wanita berinisial IA diamankan oleh Ditres Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur karena membawa narkoba jenis sabu seberat 0,1746 gram. Dan setelah dilakukan asesmen terpadu bersama BNNP NTT, dikeluarkan surat rekomendasi untuk menjalani rehabilitasi nafsa rawat inap di rehabilitasi Lido selama 3 bulan. Saat ini Ditres Narkoba Polda NTT melakukan pemusnahan barang bukti jenis sabu milik saudari IA karena penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penghentian penyidikan demi hukum. Saat ini saya sudah bersama Bapak Ditres Narkoba Polda NTT. Selamat siang, Bapak. Siang, Mbak. Saya mau nanya nih, Bapak. Saya mendapatkan informasi bahwa kasus tindak pidana narkotika ini oleh saudari IA dihentikan. Apakah yang mendasari sehingga Ditres Narkoba Polda NTT mengambil keputusan tersebut, Pak? Ya, jadi sesuai dengan amanah undang-undang ya, ada peraturan edaran dari Mahkamah Agung juga bahwa pengguna selain pengedar, terus kurir, dan dia bukan residivis, dan barang bukti terkait dengan sabu itu di bawah 1 gram, kemudian untuk ganja itu di bawah 5 gram, kemudian ekstasi itu di bawah 10 butir, itu bisa dilakukan restoratif justice karena dari mereka ini kita menyebutnya adalah korban ya. Korban. Jadi korban ini sebaiknya kita lakukan rehabilitasi sehingga mereka bisa sembuh nantinya, seperti itu. Dan proses apa saja, Pak, yang harus dilalui sebelum barang bukti sabu yang ditemukan pada kasus ini dimusnahkan? Apakah ada peraturan khusus mengenai pengelolaan barang bukti narkotika ini, Pak? Ya, jadi kalau peraturan khusus ada ya. Semua barang bukti itu ada peraturan khusus yang mengatur bagaimana kita menyimpan barang bukti tersebut, bagaimana kita mengelolanya, dan bagaimana kita menyimpannya. Sehingga untuk kasus berkaitan dengan narkotika ini memang ekstra hati-hati kita melakukan penyimpanannya karena banyak kejadian bahwa kasus-kasus yang berkaitan dengan barang bukti, adanya anggota yang bermain, ini bisa kita hindari seperti itu. Baik, Pak. Nah, kalau begitu, dari perspektif kepolisian, apa saja yang perlu disampaikan kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba dan bagaimana mereka bisa melindungi serta menghindar dari pengaruh negatifnya?
Ya, jadi kita ya dari kepolisian, dari BNN juga senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya narkoba ini. Sehingga kita juga menyampaikan kepada orang tua, kepada guru-guru, kemudian kepada tokoh-tokoh agama untuk dapat membantu kita, baik dari BNN maupun dari Polri, untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya narkoba ini. Karena memang apabila satu kali sudah mencoba, ini akan ketagihan dan semuanya akan menjadi bumerang bagi si pemakai seperti itu. Dan tentunya pasti akan merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Dan generasi yang akan datang. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya setelah berbincang-bincang. Selamat beraktivitas kembali Pak, terima kasih. Terima kasih Mbak. Ya pemirsa, menggunakan narkotika jenis apapun merupakan tindak pidana yang akan merugikan diri sendiri, bahkan merugikan generasi yang akan datang. Dan Ditres Narkoba Polda NTT akan terus melakukan operasi untuk mencegah penyebaran narkoba di NTT. Itulah informasi dari Polda Nusa Tenggara Timur. Sampai jumpa dan salam presisi. Pemirsa, di Treskrimsus Polda Kepri berhasil amankan 3 tersangka kasus tindak pidana tambang pasir ilegal yang terjadi di wilayah Batu Besar, Nongsa, Kota Batam. Halo sahabat Polri, masih bersama dengan saya Bribda Dewi Sihombing. Saat ini tanggal 28 Oktober 2024, Polda Kepri melaksanakan konferensi pers ungkap tindak pidana kasus konvensi sumber daya alam dan ekosistemnya oleh Ditreskrimsus Polda Kepri dengan barang bukti 10 ekor jenis kura-kura darat dan ungkap tindak pidana kasus pertambangan, mineral dan batu bara di Kampung Melayu, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Pengungkapan kasus tambang pasir ilegal disampaikan oleh Wadireskrimsus Polda Kepri AKBP Ade Kuncoro Ridwan pada saat konferensi pers di Hanggar Cakrabuana, Samapta, Polda Kepri. Wadireskrimsus Polda Kepri AKBP Ade Kuncoro Ridwan menyampaikan bahwa petugas telah mengamankan 1 unit mobil dump truck yang bermuatan pasir, di mana pasir tersebut dibeli dari kegiatan penambangan pasir yang berlokasi di Kampung Melayu Nongsa yang merupakan aktivitas kegiatan penambangan pasir yang diduga ilegal. Kegiatan penambangan ilegal tersebut kemudian diberhentikan dan diamankan sejumlah barang bukti, serta orang yang bertugas sebagai pengawas serta pemilik mesin. Demikian laporan langsung dari Polda Kepri. Saya Bribda Dewi Sihombing, salam presisi. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali.